Halo guys, jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai modifikasi Honda Civic Nova tahun 1990, di mana mobil ini merupakan varian Civic generasi keempat yang pernah diproduksi oleh pabrikan Honda dengan bentuk model sedan hatchback. Dalam video kita kali ini, mobil yang kita bahas adalah Civic Nova milik Mas Sandy Rahmawanto. Jika kalian ingin melihat foto lainnya dari mobil ini, kalian bisa cek di akun Instagramnya di sini. Oke, saat video ini dibuat, mobil ini sudah tidak lagi bersama Mas Sandy, atau dengan kata lain, mobil ini sudah terjual dan berpindah tangan ke orang lain. Walaupun demikian, modifikasi mobil ini masih sangat menarik untuk kita bahas. Mobil ini awalnya berwarna merah dan juga sudah terkena sentuhan modifikasi di beberapa bagian, dimulai dari sektor kaki-kaki yang sudah terpasang air suspension 2 titik. Kemudian pada bagian velg menggunakan velg replika Alpina Ring 16 dengan lebar 10 inch rata depan belakang. Setup fitment yang digunakan pun juga sudah fender to lips saat suspensi berada di level 0 PSI atau posisi paling rendah. Pada posisi ini, posisi fender itu masih standar tanpa wet body. Kemudian pada bagian kaki-kaki atau understeel masih banyak menggunakan part standar dengan ubahan yang minimal. Karena Mas Sandy sudah merasa bosan pada tampilan Civic Nova merah ini, maka tercetuslah ide untuk merombak lagi mobil ini menjadi seperti yang kalian lihat dalam video ini yang berwarna abu-abu. Bagian yang paling ingin dirubah pertama kali adalah pada sektor velg, di mana Mas Sandy di sini ingin menggunakan velg yang berkonstruksi 3 piece dengan model jaring atau juga sering disebut mesh, seperti velg-velg keluaran BBS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dimulai dari perburuan velg. Karena bentuk velg yang diinginkan itu model mesh, maka kita fokuskan untuk mencari velg BBS RS. Namun, pada saat perburuan velg tersebut, kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan velg BBS RS. Kemudian kita mencari alternatif lain, dan kita pun menemukan velg NK EK98 Ring 16. Velg ini berkonstruksi 3 piece, namun pada bagian outer lipsnya itu memiliki jenis flat lips atau yang lips rata, dimana penggunaan flat lips ini biasanya membuat face atau muka velg tersebut terlihat menjadi lebih besar. Bentuk lips ini berbeda dengan bentuk lips originalnya BBS, dimana jika velg BBS biasanya selalu menggunakan outer lips berjenis step lips. Velg ini pada saat kita dapatkan kondisinya masih bahan, dimana pada bagian lips dan barel kondisinya peyang semua, namun tidak ada bekas retak pada bagian barel ataupun lips. Kemudian pada bagian baut rivet juga kondisinya kurang bagus, dimana beberapa baut pun sudah pada hilang. Setelah Mas Sandy menebus velg tersebut, mulailah kita untuk memfitting dan mengukur velg langsung ke mobil Civic Nova ini, dimana kita akan merestorasi dan mengcustom lebar velg tersebut sesuai dengan permintaan agar bisa terpasang pas ke mobil Civic Nova ini, dengan fitment fender to lips yang lebih agresif dari fitment sebelumnya, dengan catatan bagian fender tidak dirubah atau melakukan wet body. Hanya pada bagian fender atau inner fender di dalamnya itu kita tekuk pada lipatannya. Setelah kita fitting dan kita ukur, didapat ukuran yang cocok untuk mobil ini, yaitu dengan lebar velg depan 9 inch, kemudian lebar velg belakang 10 inch, dengan detail ukuran lips yaitu 3 inch di depan dan 4 inch pada bagian belakang. Kemudian untuk ukuran lebar barelnya itu adalah 5,5 inci dan ditambah ketebalan face yang 0,5 inch, sehingga didapat menjadi ukuran depan 9 inch dan belakang 10 inch. Ukuran lebar velg yang kita buat tentunya mempertimbangkan ketersediaan ukuran ban ring 16 yang ada di pasaran.
supaya setelah velg itu jadi kita juga tidak mengalami kesulitan membeli ban dengan ukuran yang sesuai. Di sini untuk ukuran ban yang bisa kita pasang untuk velg lebar 9 inci ini adalah ukuran 195/40 ring 16. Akan tetapi ukuran ban ini hanya tersedia dari merek Toyo Process. Untuk mendapatkan ban tersebut lumayan susah karena jarang ada di pasaran, dan untuk harganya pun cukup tinggi jika dibandingkan dengan ban ring 16 ukuran lainnya. Sehingga di sini kita pun mencari alternatif lain, yaitu dengan pemilihan ukuran ban 165/45 ring 16 dari merek Achilles ATR Ekonomis. Kenapa? Karena ban ini cukup banyak di pasaran dan mudah didapat. Kemudian untuk ban belakang kita menggunakan ukuran 205/40 ring 16 dengan merek Acelera PR. Ukuran ban belakang ini cukup mudah didapat di pasaran, dan juga jika dipasang ke velg berukuran lebar 10 ini bisa terpasang narik dengan sempurna tanpa gap atau celah antara bibir ban dan bibir velg. Oke, setelah proses restorasi dan mengcustom velg ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah memasang velg baru ini ke mobil. Kemudian kita lakukan penyesuaian kembali pada sektor understeel atau kaki-kaki penopang mobil ini. Pada bagian kaki-kaki depan, bagian dudukan sok bawah mengalami pergeseran ke arah dalam kurang lebih sekitar 3 cm, yang tujuannya supaya barel tidak mentok ke bagian as suspensi dan juga tidak mengganggu settingan chamber yang sesuai untuk velg yang baru ini. Bagian kaki-kaki belakang juga mengalami pergeseran ke dalam pada bagian atas dan bawah dudukan sok sekitar kurang lebih 10 cm, karena pada bagian dalam fender belakang itu memiliki ruang fender yang cukup sempit, di mana jika tidak kita geser ke dalam, maka bagian bags atau balon udara air suspension akan bergesekan dengan bagian ujung dari inner barrel, di mana hal ini tidak boleh terjadi karena akan merusak kinerja suspensi dan bisa merobek balon air suspension tersebut. Karena pergeseran shock ini, maka bagian arm atau lengan ayun kita korbankan untuk dipotong sekitar 5 cm, yang tujuannya untuk menyesuaikan pergeseran shock itu tadi supaya tidak mengganggu kinerja dari suspensi belakang secara keseluruhan. Oke, setelah proses tadi, proses selanjutnya ketika bagian velg dan kaki-kaki mobil sudah beres, pengerjaan mobil ini berlanjut ke sektor bodi dan pengecatan. Karena mobil ini juga sudah cukup berumur untuk di tahun sekarang ini, maka perlu juga dilakukan restorasi pada beberapa titik yang sudah berkarat atau bahkan sudah keropos. Untuk pemilihan warna, Mas Hendy memilih warna abu-abu dengan aksen kebiru-biruan seperti yang kalian lihat pada video ini. Setelah proses pengerjaan bodi selesai, pada sektor mesin masih menggunakan mesin standar dari Civic Nova. Pada saat itu, mobil ini sudah mulai mengikuti beberapa event otomotif seperti car meet up ataupun acara kontes lokal maupun regional area Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian setelah mengikuti beberapa event, di sini Mas Hendy masih belum puas dengan mobilnya. Maka tercetuslah ide untuk mengganti mesin standar dari Honda Civic Nova ini ke mesin jenis Honda H23, di mana mesin ini biasanya copotan dari Honda Prelude, Honda CRX, dan lain sebagainya, di mana mobil-mobil tersebut yang menggunakan mesin ini tidak dipasarkan di Indonesia. Meski pemilihan untuk engine swap masih di dalam keluarga Honda, proses pemasangan mesin ini pun tidak mudah karena mesin H23 memiliki stroke atau langkah piston yang lebih panjang dari mesin standarnya Civic Nova, yang secara otomatis pada bagian blok mesin H23 ini menjadi lebih panjang daripada blok mesin standarnya Civic Nova.
Sehingga ketika terpasang pada ruang mesin Civic Nova ini ada kendala di mana kap mesin itu mentok dengan silinder head sehingga kap mesin tidak bisa ditutup. Untuk mengatasi masalah ini, perubahan yang dilakukan adalah pada bagian engine mounting itu digeser ke bawah semaksimal mungkin. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Masalah lain pun muncul ketika engine mounting ini digeser ke bawah, di mana pada bagian carter atau oil pan itu dia mentok ke lantai pada saat posisi air suspension diturunkan sebelum menyentuh level 0 PSI, yang akibatnya akan mengganggu fitment daripada mobil ini. Solusinya yaitu dengan cara memotong carter atau oil pan sekitar 2 cm. Dan di sini tentunya juga memperhitungkan bentuk oil pan agar volume oli mesin dan bagian pelumasan mesin tidak terganggu akibat modifikasi ini. Dari perubahan tersebut, ternyata kap mesin masih sedikit mentok ke silinder head, sehingga kap mesin masih juga belum bisa menutup dengan baik. Untuk solusi yang harus kita lakukan adalah merubah kap mesin dengan meninggikan sedikit pada area nut atau garis bodi pada kap mesin. Namun karena setelah engine swap mobil ini disiapkan untuk mengejar event terdekat pada saat itu, maka untuk sementara kita lakukan pengganjalan pada bagian engsel kap mesin. Cara ini biasanya digunakan pada mobil balap retro, namun tujuannya tentunya berbeda ya. Jika pada mobil balap retro, cara pengganjalan engsel kap mesin ini biasanya bertujuan untuk membantu pendinginan mesin. Jadi ketika udara mengalir dari depan mobil, yaitu area bumper dan grill, kemudian mengalir ke dalam ruang mesin, dan udara yang mengembus tersebut mengalir keluar melalui celah yang terbentuk dari pengganjalan engsel kap mesin tersebut, sehingga udara yang masuk tidak terjebak di area ruang mesin. Namun pada kasus Civic Nova ini hanya untuk mengakali pemasangan kap mesinnya saja agar tidak mentok ke silinder head, karena memang tujuan ngebangun mobil ini memang untuk kontes, bukan untuk mobil balap. Semoga penjelasan ini menjadi jawaban buat para teman-teman yang suka memperhatikan pada area kap mesin ini yang memang terlihat tidak menutup dengan sempurna. Mungkin banyak ya buat teman-teman yang pernah lihat review dari Civic Nova ini sering komen kalau di kap mesin itu kok kap mesinnya aneh ya, nggak terpasang rapi, kok bagian kap mesinnya nggak rapi. Ya mungkin ini jawaban yang buat pertanyaan teman-teman yang sering komen di channel lain. Oke, jadi rencana proses selanjutnya untuk mobil ini adalah merubah kap mesin supaya bisa menutup sempurna dan lebih rapi. Namun belum sempat dikerjakan, mobil ini sudah terlebih dahulu berpindah tangan ke majikan yang baru, alias sudah terjual. Oke guys, satu lagi yang belum kita jelaskan, kalau kalian perhatikan pada bagian center caps velg yang dipakai, itu memang sengaja kita buatkan logo BBS. Tidak ada tujuan tertentu sih, karena memang pada saat proses pengerjaan velg tersebut masih banyak yang belum tahu mengenai velg NK EK98. Jadi kita buatkan aja logo BBS, kita plesetin. Jadi kalau ada yang nanya ini velg BBS atau velg apa, ini jawabannya yang benar adalah velg NK EK98 ring 16. Oke guys, mungkin gitu dulu video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.